Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Unstoppable. Film ini disutradarai oleh Tony Scott, dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan kereta yang melaju sendiri tanpa adanya masinis. Bagaimana ceritanya? Kita percepat saja karena sang komunikator ada meeting. Jadi langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Berlatar belakang di negara bagian pesisir timur Amerika Serikat, berada di daerah Pennsylvania. Diperlihatkan sosok pemeran utama yang bernama Carlson. Kita panggil saja Carl. Ia sedang melihat anak beserta istrinya dari kejauhan. Saya beri informasi bahwa Carl sudah berada di ambang perceraian, sehingga sang istri menolak untuk bertemu olehnya. Sebab itu Carl hanya mampu melihat dari kejauhan. Dari sisi lain, tokoh selanjutnya yang bernama Frank. Frank ini adalah masinis yang sudah berpengalaman selama 28 tahun. Dan Carl adalah kondektur yang baru saja lulus training. Sebelum Carl menjadi kondektur, ia menjalani training dahulu selama 4 bulan dan dipindahkan untuk menggantikan yang baru. No railroad. Just gonna do something different. Dan kita diperlihatkan awal mula penyebab terjadinya peristiwa ini. Pada saat masinis yang bernama Dewey diberitahui bahwa ada lokomotif kereta yang akan menggunakan jalur itu. Ia disuruh untuk memindahkan ke jalur yang lain. Melihat bahwa jalur di depannya salah, ia berinisiatif untuk memindahkan tuasnya sendiri dan turun dari kereta. Pada akhirnya, kereta itu melaju lebih cepat sehingga Dewey tidak dapat mengejarnya. Better get back on, dickhead. Di sini kita diperkenalkan tokoh yang bernama Kani. Ia adalah seorang semacam kalau di Indonesia seperti manajer operasional yang ada di PT KAI. Dia yang akan bertanggung jawab atas kejadian ini semua. Kembali lagi pada Carl dan Frank yang sedang memutuskan gerbong. Tidak lama ada yang menelpon Carl. Dia adalah pengacara Carl atas perceraian yang akan ia lakukan bulan depan dan sekaligus mengurus hak asuh anaknya. Yeah, he said no problem, man. It's looking good. All right. Like yourselves about railway safety. Hey, settle down. Show of hands. Di sisi lain, sebuah kereta yang akan memberangkatkan anak-anak untuk berwisata. Kereta itu sejalur dengan kereta yang tidak ada masinisnya, sehingga sedikit saja tidak adanya komunikasi, maka kemungkinan kereta itu akan menabraknya. Beruntung, kereta itu mengetahui dari pusat bahwa ada kereta yang berjalan di jalur yang sama tanpa ada masinisnya. Dari sisi lain, ada seorang pria kurang lebih berusia 40 tahunan. Ia adalah teman dekat dengan Connie yang bernama Ned. Ned ditugaskan oleh Connie untuk memindahkan jalur tuas yang dilalui kereta tak berawak tersebut agar tidak menuju jalur utama yang langsung menuju pada pusat kota. Setelah Ned sampai, ternyata kereta itu sudah lebih dulu melalui rel kereta itu. Ned lalu ditugaskan untuk mengikuti jalur utama yang sudah diberitahui oleh Connie. Kembali pada Frank dan Carl di tempat pengambilan gerbong yang akan mereka angkut. Tidak lama, Dewi sudah menemukan kereta tersebut, kemudian berinisiatif untuk menaiki kereta dan memberhentikan lajunya. Namun sial berpihak padanya sehingga apa yang ia lakukan itu tidak ada hasil apa-apa dan hanya merusak pintu mobil perusahaan. Setelah selesai, Frank dan Carl pun berangkat membawa gerbong tersebut. Di pertengahan, ia diberitahui bahwa ada lokomotif yang berjalan tanpa awak, sekaligus menggunakan rel yang sama yang sedang ia lalui.
Kejadian menegangkan pun terjadi. Kembali lagi pada Frank dan Carl. Frank sudah diberitahui untuk tidak meneruskan perjalanannya. Namun, jika ia berhenti di jalur sebelumnya, maka separuh gerbongnya akan tertabak dan hancur. Frank adalah masinis yang profesional selama 28 tahun, maka ia mengambil resiko dan menambah kecepatannya agar ia yang lebih dahulu sampai pada jalur yang berada di depan. The switch. Over. Kepala pemimpin perusahaan kereta yang bernama Galvin mempunyai rencana untuk memberhentikan kereta tersebut dengan cara mengirim satu lokomotif tanpa gerbong yang akan menahan kecepatan kereta dan mengirim satu orang masinis untuk memberhentikannya. Namun apa boleh buat, lokomotif yang menahan kereta itu tidak mempunyai tenaga yang sebanding, sehingga membuat lokomotif itu yang harus tergelincir dan meledak. Untuk seorang masinis juga harus naas karena tatkala ia terbentur oleh kereta yang melaju begitu cepat mengakibatkan sang masinis harus pingsan tak berdaya. Di saat Frank sudah sampai pada jalur yang sudah ditentukan, beruntung Frank datang pada waktu yang pas sehingga hanya gerbong yang terakhirlah yang tertabrak oleh kereta tersebut. Oh, Jesus. Frank melihat di belakang gerbong ada sedikit celah untuk menyambungkan pada kereta tak berawak itu. Frank berinisiatif untuk menyambungkan lokomotifnya di gerbong paling terakhir untuk memperlambat pergerakan kereta itu, sekaligus memutuskan muatan gerbong yang sedang diangkut tadi dan bergegas pergi mengejar kereta itu. Galvin lagi-lagi mempunyai rencana kedua untuk menggelincirkan, atau bisa disebut dalam bahasa Indonesianya yaitu menggulingkan kereta itu menggunakan alat seberat kurang lebih 3 ton. Tapi usaha masih tidak membuahai hasil sehingga alat-alat yang sudah ia siapkan hancur berkeping-keping karena lokomotif kereta itu seberat 10 ton. Jadi wajar saja kalau alat itu meledak saat diinjaknya. Ketika Frank dan Carl menyelamatkan kereta dari kebakaran di pusat kota, mereka berdua masuk dalam berita. Kemudian sang istri Carl melihat itu dan langsung menelponnya, tapi Carl tidak menjawab panggilannya. Setelah ditemukan kereta itu, Frank dan Carl bekerja sama untuk menyambungkan lokomotifnya dengan kereta tersebut. Namun, hal yang tidak diinginkan terjadi saat Carl ingin menyambungkan. Kaki ia tersangkut pada penyambung sehingga membuatnya terluka dan pincang. There he is, Will Coulson. Been made. It looks as though this train is now attached 12. Awalnya usaha mereka menghentikan laju kereta tersebut berjalan dengan baik. Namun lama-kelamaan rem pada lokomotif Frank rusak yang mengakibatkan laju kereta makin bertambah dan kembali pada semulanya. Let him know. Frank berinisiatif untuk menggunakan rem manual pada setiap gerbongnya agar mampu memperlambat sedikit dari kecepatannya. Barnes is attempting to manually break the last bar of 777. By manually break
breaking each car running on top of the Di pertengahan gerbong, ia terhenti karena gerbong itu berisikan pipa-pipa besi sehingga sulit untuk dilewati. Jika mereka terlambat dalam 1 detik, maka akibatnya akan membakar separuhnya kota karena akan adanya tangki-tangki minyak bahan bakar tumpah dan mengenai bahan kimia yang digabungkan akan terjadinya ledakan besar. Beruntung kereta itu hampir saja tergelincir karena kerjasama dan tekad yang kuat, maka menghasilkan jerih payah tidak sia-sia. Setelah berhasil melewati itu, tidak lama Ned mengantarkan Carl untuk maju pada lokomotif di depan. Akhirnya berhasil, kereta itu pun terhenti oleh Carl. Tamat terima gaji yang sudah menonton sampai habis. Film ini berasal berdasarkan peristiwa nyata yang terkenal dengan nama Crazy Eight tahun 2001 saat lokomotif IMD SD 40-2 dengan nomor seri CSX 888 melaju tanpa awak di daerah Ohio, Amerika Serikat. Kisah nyata ini memberikan inspirasi pada sutradara Tony Scott untuk menggarap film Unstoppable yang berdurasi 1 jam 38 menit. Film ini menurut saya film action paling bagus di masanya. Saya dari dulu tidak pernah bosan menonton film ini. Isi yang bisa diambil adalah jika kelalaian mengakibatkan kerugian untuk semua orang, maka kita selaku manusiawi alangkah baiknya teliti dalam hal apapun, entah itu bekerja, usaha, atau yang lainnya, karena penyesalan datang di akhir. Sekian dari saya, semoga terhibur. Saya selaku manajer di perusahaan FTT 17, mohon maaf bila ada kesalahan khilafan karena saya juga manusiawi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.